Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Jadi dalam pertemuan 12 ini kita akan membahas tema restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Secara garis besar ada dua topik yang mau kita bahas. Yang pertama adalah mengenai gambaran umum badan usaha milik negara. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai restrukturisasi dan privatisasi badan usaha milik negara. Jadi gambaran umum badan usaha milik negara. Jadi badan usaha ini secara garis besar kita bisa bagi tiga. Ada badan usaha pemerintah, ada badan usaha swasta. Nah, kemudian yang ketiga adalah campuran pemerintah dengan swasta. Bedanya apa sih? Kalau badan usaha pemerintah, pemiliknya pemerintah. Nah, sebaliknya sudah tentu badan usaha swasta, pemiliknya adalah swasta. Kalau campuran artinya gabungan dari pemerintah dengan swasta. Nah, badan usaha pemerintah ini dapat kita bagi tiga lagi. Badan usaha milik pemerintah pusat atau yang lazim disebut dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya. Kemudian yang kedua adalah badan usaha milik pemerintah daerah. Ini lazim dikenal dengan istilah BUMD. Yang ketiga, ini yang lebih kecil ya, yang lebih mikro, badan usaha milik desa atau mungkin singkatannya lah BUMDes ya. Ini pada umumnya di tingkat desa selalu ada ini ya, BUMDes ini. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat apa sih dasar hukum pembentukan BUMN ini. Yang pertama, yang paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diamanahkan semua produksi, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu wajib dikuasai negara. Ya. Nah, bagaimana cara negara mengelola? Ya, mendirikan badan usaha. Ya, itu dasarnya ya dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada undang-undang lain, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan banyak peraturan teknis yang lain berupa keputusan presiden atau keputusan menteri dan segala macamnya. Nah, kemudian bentuk badan hukum BUMN. Jadi kita sekarang fokus kepada BUMN. Jadi badan hukumnya bisa dibagi tiga. Ada perusahaan jawatan, ya, ada persero, ada perusahaan umum. Bedanya apa sih bahasanya? Kalau Perjan ini, perusahaan jawatan ini sekarang sudah nggak ada lagi nih. Dulu kan kita mengenal kereta api ya, sekarang sudah menjadi PT KAI, PJKA ya. Dulu namanya PJKA, perusahaan jawatan kereta api. Sekarang sudah berganti jadi Persero, PT KAI. Ini bahasanya adalah benefit. Mereka Perjan ini mengutamakan manfaat. Soal untung ya itu mungkin urusan yang ketujuh.
Nah, kalau persero ini kebalikannya, bahasanya adalah profit. Jadi persero itu, BUMN sebagai persero itu ya harus untung, harus mencari untung, walaupun dalam kenyataannya banyak juga yang rugi. Nah, kalau perusahaan umum, perum, ya ini 50-50 lah ya. Jadi seperti Bulog, ya, Peruri, ini kan biasanya untuk usaha-usaha yang strategis. Kalau misalnya Bulog, badan usaha logistik, ini nggak bisa diserahkan kepada swasta, karena fungsinya kan stabilisasi harga ya. Nanti petani atau masyarakat menjerit. Jadi ketiga-tiganya ini, mungkin saya bicara dua ya, Perjan itu sudah nggak ada ya, tapi secara dasar hukum dia masih ada. Yang adalah persero dan perum ya. Nah, kemudian kita lihat perbedaan yang mendasar antara Perjan, perum, persero. Kalau perusahaan jawatan itu murni public service. Kalau perum ya public service juga ya. Tapi dia juga berusaha kalau ada kesempatan mencari untung. Ya. Nah, kemudian kalau persero ya ini murni profit. Bahasanya adalah bahasa profit, mencari keuntungan. Ya. Nah, kemudian kalau Perjan ini berada di bawah pengelolaannya ya, berada di bawah kementerian. Kalau kereta api kan perhubungan itu. Ya. Berada di bawah yang linear dengan bisnisnya. Ya. Nah, kemudian kalau perum ya ini berstatus badan hukum. Ya. Persero ini perdata. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya lengkap aja. Kalau nomenklaturnya Perjan ini ada pimpinan tertingginya namanya kepala. Kalau perum dan persero pimpinan tertingginya namanya direksi. Ya. Direksi. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kalau Perjan karena berada di bawah kementerian, maka asetnya ya dia tidak mempunyai aset sendiri, asetnya tercatat di kementeriannya. Ya, jadi pembukuan asetnya berada di kementeriannya. Nah, kemudian kalau perum ini karena dia mempunyai badan hukum, ya asetnya tercatat di laporan keuangan atau di pembukuan perum tersebut ya. Persero juga sama ya. Kemudian kalau Perjan ini memperoleh fasilitas negara. Ya, jadi anggaran negara APBN bisa masuk ke sana. Ya, kalau misalnya perum dan persero tidak. Kecuali PMP, penyertaan modal pemerintah ya. Itu account-nya ya, perkiraannya adalah modal, bukan fasilitas fasilitas negara ya. Nah, kemudian kalau Perjan karena berada di bawah kementerian, maka seluruh asetnya ya milik kementerian itu atau milik negara. Nah, kalau misalnya perum dan persero itu terpisah karena punya pembukuan tersendiri ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pegawai? Kalau Perjan ini statusnya adalah PNS, sekarang namanya ASN ya, aparatur sipil negara. Nah, kemudian kalau misalnya perum dan persero ini adalah bukan ASN ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengawasannya? Karena dia kalau Perjan karena berada di bawah kementerian, maka di situ ada pengawasan fungsional
apakah itu BPK, apakah itu KPK, apakah itu ekspektorat dan segala macamnya. Jadi berlaku dengan bagaimana pengawasan di kementerian yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya di Perum dan Persero, ya ini agak berbeda. Pengawasannya kalau Perum adalah Dewan Pengawas atau SPI, ya. Nah, kemudian kalau Persero juga ada namanya Dewan Komisaris. Dewan Komisaris fungsinya adalah untuk mengawasi atau SPI, ya. Nah, kemudian bagaimana kemandirian? Karena dia tergantung kepada kementerian, maka kemandiriannya ya tidak mandiri, ya. Nah, bagaimana kalau dengan Perum? Jadi untuk hal-hal tertentu, ya, Perum ini tergantung pemerintah. Harga beras ya nggak bisa dinaikkan, ya, kalau nurut sama pemerintah, kan, ya. Nah, kemudian kalau Persero, ya itu bebas, ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan jelaskan mengenai latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Negara. Kita lupakan BUMD, ya, kita lupakan BUMDes, kita bicara mengenai Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama tadi sudah disinggung, ini adalah amanah dari Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar Pasal 33 mengamanahkan semua produksi, cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Berarti negara harus mendirikan badan usaha untuk mengelola ini. Apa badan usaha? Yaitu Badan Usaha Milik Negara. Nah, kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah untuk menampung perusahaan nasionalisasi. Jadi setelah kemerdekaan perusahaan Belanda itu sebagian besar kita nasionalisasi. Lantas siapa yang mengelola? Yaitu diserahkan kepada BUMN. Sebagian besar diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara. Ya, kalau skopnya luas, ya. Tapi kalau skopnya kecil itu diserahkan kepada daerah. Ya, diserahkan kepada BUMD. Seperti misalnya perkebunan. Kalau perkebunan itu kan di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera itu ada, kan. Nah, itu adalah didirikan Badan Usaha Milik Negara dan segala macamnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk sebagai perintis karena swasta belum tertarik untuk mengelolanya. Misalnya perkapalan, ya, Pelni. Kalau Pelni perusahaan pelayanan nasional untuk jalur gemuk mungkin swasta berminat. Nah, tapi kalau untuk pulau-pulau terpencil yang penumpangnya sepi, ya negara kan wajib melayani. Maka ditugaskanlah Pelni untuk menelusuri jalur itu, ya. Kemudian misalnya jalan tol. Jalan tol itu kan investasinya besar. Dulu mungkin swasta nggak berminat, makanya negara terjun di situ. Nah, kalau sekarang kan jalan tol swasta banyak peminatnya. Nah, kemudian latar belakang lain adalah sebagai sumber penerimaan kalau BUMN itu untung, ya. Jadi sebagai pemasukan untuk keuangan negara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk stabilisasi penyeimbang kekuatan pasar. Bulog itu fungsinya salah satu adalah stabilisasi. Kalau misalnya musim paceklik kan harga beras kan naik. Nah, situlah Bulog berperan. Ya, jadi Bulog tidak boleh menaikkan harga beras. Ya, nanti kalau misalnya harga beras naik kan usahanya kan menjadi runyam, ya. Jadi fungsinya itu. Bisa juga misalnya Pertamina minyak, ya, bensin, ada di situ fungsi stabilisasi. Sekarang kan bensin satu harga ini, mau di Papua mau di Pulau Jawa harganya sama. Padahal ke Papua itu kan
transportasinya besar itu. Nah, tapi ini kan tujuannya untuk ya politis, untuk penyeimbang kekuatan pasar ya. Nah, kemudian adalah berikutnya latar belakang adalah untuk mengelola bidang yang strategis. Ya, apa itu? Misalnya pindad ya. Itu kan senjata. Ya, nggak mungkin lah diserahkan kepada swasta kan. Nanti urusannya bisa menjadi runyam gitu ya. Nah, atau lagi apalagi yang lain ya, yang sifatnya strategis. Nah, cetak uang tadi, peruri ya, mencetak uang itu kan strategis. Kalau diserahkan kepada swasta kan urusannya lebih kacau kan. Ya, nah kemudian latar belakang lain adalah untuk sebagai penggerak roda perekonomian, baik di pusat ya maupun di daerah. Nah kemudian yang lain adalah pelayanan publik ya. Jadi bukan hanya 8, masih banyak latar belakang lain. Ini yang paling penting yang saya sampaikan. Berapa jumlah BUMN? Ini fluktuatif ya. Sekarang segini, Perum ada 14, Persaudara 8, TBK ada 16. Kayaknya ke depan ini akan berkurang karena diciutkan. Apa yang diciutkan? Ya badan usahanya. Ya, jadi ini kemungkinan besar tidak bertambah, nanti akan berkurang ya. Nah, apa sektor usaha yang dijalani, dibisniskan oleh BUMN? Hampir semuanya. Kayaknya nggak ada yang ketinggalan ini. Ya. Misalnya kita mulai dari konstruksi ada Adikarya, ada Waskita Karya. Nah, kemudian limbah ada, pertanian ada, ya, hotel ada. Perdagangan ada. Kalau Anda ke Tamrin, di situ ada PT Sarinah yang dulu digagas oleh Presiden Soekarno. Itu adalah BUMN. Apa bisnisnya? Ya retail. Ya menjual kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Dan banyak-banyak sektor usaha yang lainnya. Jadi ini hampir semuanya dirambah oleh badan usaha milik negara. Nah, kemudian apa sih masalah yang terjadi pada BUMN ini? Ya, ini saya bicara secara umum. Masalahnya sama juga dengan masalah perusahaan swasta ya. Yang paling kentara adalah ini masalahnya bukan hanya 6, banyak ya. Tapi ini yang besar-besar yang perlu kita catat, yaitu merambah semua sektor usaha. Ya, alias tidak fokus kepada core bisnisnya. Anda sudah tahu Pelni core bisnisnya itulah ngangkut penumpang dari Jawa, dari Pulau Jawa ke Sumatera atau ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Pernah dengar rumah sakit Pelni? Apa hubungannya? Ya kalau kita mau cari hubungan sih ada aja ya. Inilah contoh. Yang ngangkut penumpang ya juga ngerawat orang sakit kan. Jadi tidak fokus pada core bisnisnya. Anda pernah dengar Pertamina itu urusannya gali minyak, ngebor minyak. Sama juga dia mengelola rumah sakit kan. Ini samalah. Artinya tidak fokus. Lain halnya kepolisian. Polisi punya rumah sakit karena ada masalah-masalah tertentu yang nggak bisa dilayani oleh swasta. Kan kriminal atau kematian itu ada kan kematian khusus ya. Mungkin diracun atau apa. Nah, itu kan dilayani oleh Rumah Sakit Bayangkara. Tapi Rumah Sakit Bayangkara bukan BUMN ya. Itu adalah rumah sakit yang berada di bawah kepolisian. Ya, jadi merupakan organ dari kepolisian. Nah, kemudian yang berikutnya ya ini menjadi ATM ya.
sehingga menyulitkan cash flow. Kalau Anda baca berita di internet atau di koran, itu perusahaan BUMN konstruksi kan sekarang lagi ada masalah dengan keuangannya kan, ya. Nah, kenapa? Ya mungkin salah satu diantaranya beban tugas ya. Beban tugas tidak sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, konsekuensinya apa? Jalan tol yang sudah dibangun bakal dijual. Nah, kalau Anda punya uang, ini bisa beli ya. Ya, tapi ya harganya lumayan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menjadi objek eksploitasi sebagian orang ya, dan seterusnya ya. Jadi ini masalah-masalah umum yang terjadi di BUMN ya. Jadi banyak masalahnya kan. Oke, saya lanjutkan dengan tadi adalah gambar umum mengenai badan usaha milik negara. Sekarang saya lanjutkan mengenai restrukturisasi badan usaha milik negara. Apa sih definisinya? Restrukturisasi itulah perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan dengan maksud supaya kinerja perusahaan menjadi lebih baik ya. Jadi dikaji ulang kayak tadi kan, ada yang nggak fokus sama core-nya, bisnis intinya ya, ini dikaji ulang ya, dan macam-macam. Atau mungkin negara tidak perlu hadir, udah serahkan aja pada swasta, bisa juga begitu ya. Buat apa kalau swasta sudah bisa, ngapain lagi negara ikut campur kan? Ya bisa juga diserahkan ya. Jadi kalau kita urai restrukturisasi ini, yang pertama adalah masalah desentralisasi. Jadi apa itu maksudnya? Anak perusahaan di daerah itu diberi kewenangan yang lebih luas untuk memutuskan. Jadi desentralisasi ini kan lawannya sentralisasi. Nah, mungkin sekarang lebih banyak sentralnya, lebih banyak keputusan pusatnya. Nah, itu anak perusahaan minta diberikan kewenangan lebih. Ya, saya tidak urut ya, saya lanjutkan masalah tuntutan pasar ya. Jadi untuk memenuhi tuntutan konsumen, diantaranya kecepatan dalam pelayanan. Nah, kecepatan dalam pelayanan ini semakin dekat pemutusnya ya, membuat keputusan dengan konsumen itu semakin bagus. Jadi tidak menunggu pemerintah pusat ya. Nah, kemudian berikutnya masalah geografis. Kita kan sangat luas ini. Ada pulau besar, ada pulau kecil. Jadi geografisnya sangat luas sekali kan. Nah, ini memerlukan strategi khusus. Nah, kemudian berikutnya lah masalah hubungan holding dengan anak perusahaan. Ya, diantaranya tidak linear ya. Holding itu adalah kelompok ya, pengelompokan. Nah, ada juga dalam kenyataannya pengelompokan itu hubungannya tidak linear ya. Ya, jadi mungkin akan dikaji ulang ya, dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir adalah masalah pemodalan ya. Bagaimana bentuk restrukturisasinya ya? Ada dua ya. Yang dikaji ulang itu adalah perusahaannya. Kalau yang dikaji ulang perusahaan itu menyangkut masalah perubahan strategi, perubahan visi, ya, dan lain-lain, ya, perubahan misi. Tapi kalau yang di restrukturisasi itu adalah asetnya, ya mungkin kalau dia punya utang ya risiko dealing, ya. Kenapa risiko dealing? Ya nggak ada cash flow, uangnya nggak ada, ya mau bayar pakai apa? Nah, mungkin
Resiko dealing adalah utangnya. Nah, kemudian kalau bisa juga penurunan tingkat suku bunga. Artinya apa? Utang-utang yang sudah yang diambil tadi, ya suku bunganya bisa dinegosiasi enggak? Dinegosiasi itu maksudnya diturunkan. Oke, bagaimana kebijakan restrukturisasi? Ini dua menteri kita, satu menteri yang lalu Bu Rini. Oke, kita lupakan ya karena sudah selesai. Sekarang kita bicara Pak Erik ya yang sekarang. Jadi jumlah BUMN ada 152. Pak Erik ini punya visi separuhnya. Ya, saat sekarang ya, nggak tahu nanti berapa lagi. Gitu. Jadi separuhnya akan dihilangkan, mungkin dengan sistem penggabungan. Nah, kemudian membuat cluster yang tadi ya, holding tadi. Ya, nah kemudian registrasi Pertamina. Pertamina ini core bisnisnya banyak banget ini. Ya, itulah kira-kira langkah-langkahnya Menteri BUMN yang sekarang. Kan. Nah, kemudian bagaimana dengan privatisasi? Privatisasi itu adalah dengan kata lain adalah denasionalisasi. Tadi perusahaan Belanda dinasionalisasi, nah sekarang denasionalisasi, ya diambil alih oleh pemerintah. Sekarang dilepas, atau kata lain adalah swastanisasi, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin sahamnya dijual kepada swasta atau mungkin yang lain, ya. Nah, kemudian metodenya ini ada beberapa: penawaran saham kepada umum, ya. Umum itu apa? Publik, TBK, di Bursa Efek Indonesia. Ya, ada juga yang penawaran saham kepada swasta tertentu. Tertentu itu apa? Pilihan yang kredibel, yang qualified. Ada juga penjualan aset dan lain-lainnya. Nah, kemudian terakhir, apa sih kesimpulannya dari pertemuan 12 ini? Yang pertama, badan usaha milik negara menghadapi berbagai kendala. Tadi saya sudah sebutkan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan program restrukturisasi dan privatisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja badan usaha milik negara. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya adalah program restrukturisasi dan privatisasi tersebut sudah berjalan, udah lama ini ya. Sementara berganti menteri, berganti lagi visinya. Ya, jadi ini adalah program yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah Pak Erik gitu ya. Ya, jadi diharapkan BUMN akan ramping. Tadi Pak Erik dari 142 akan dipangkas separuhnya kan. Nah, fokus pada core bisnisnya supaya kinerjanya semakin meningkat. Nah, kemudian kesimpulan terakhir adalah tidak semua BUMN bisa diverifikasi karena fungsinya yang strategis. Bulog tidak mungkin ya. Ya, urusan beras ini urusan perut. Diserahkan kepada swasta, nanti urusannya bisa menjadi kacau ya. Karena fungsi Bulog tadi adalah stabilisasi harga. Peruri, cetak uang, nggak mungkin lah diserahkan itu kepada swasta. Nah, kemudian mungkin itu kesimpulannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.